Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah berbicara, sedang mendiskusikan tentang Yusuf tukang kayu gitu. Dengan sebuah analisa yang kita bikin, terjadi paradoksial antara pernyataan biblikal, yaitu Perjanjian Baru, dan fakta historis antropologis budaya bangsa Israel. Artinya, kalau Yusuf dinyatakan oleh Alkitab sebagai tukang kayu, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis? Karena secara historis tidak memungkinkan adanya profesi tukang kayu. Kan seperti itu kemarin, ya. Nah, terus masalahnya, yang benar sebetulnya Yusuf itu tukang apa? Gitu loh. Nah, kita untuk merujuk ke sana, kita agak kesulitan karena kita tidak menemukan Injil yang original teks berbahasa Aramaik. Nggak ketemu, ya. Kalau yang Ibrani kan jadi begini. Ibrani itu bahasa kunonya Aramaik. Aramaik itu bahasa modernnya Ibrani. Meskipun di antara pakar Alkitab juga terjadi polemik apakah Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik dulunya ketika zaman Kanjeng Nabi Musa itu didakwahkan, gitu loh. Itu juga suatu permasalahan tersendiri, gitu. Soal pengaruh-pengaruh budaya karena Yunani dan Romawi menjajah, terus ada bahasa Gerika dan bahasa Latin. Ya itu memang ada, tapi kan tidak mungkin lah firman itu turun dari dalam bahasa Latin atau bahasa Gerika, yang itu bahasanya orang Yunani dan Romawi, sedangkan Kanjeng Nabinya orang Israel. Kan tidak mungkin. Jadi yang paling memungkinkan, yaitu yang diperdebatkan oleh pakar Alkitab. Originalnya itu ketika Injil didakwakan secara oral, ya, itu kalau nggak bahasa Ibrani ya bahasa Aramaik. Nah, masalahnya bukti tertulisnya kita tidak punya, gitu loh. Karena yang ada terjemahan, gitu loh. Ya, jadi Septuaginta, Vulgata itu bukan original teks kalau Anda tahu. Itu terjemahan sudah. Masalahnya sekarang, Yusuf menjadi si tukang kayu itu diterjemahkan dari mana? Ini efek karena kita dalam memandang itu tidak secara holistik mengerti asal-usulnya. Jadi terjemahan ini sangat mungkin diterjemahkan juga dari terjemahan. Sedangkan dari original teks, di keterjemahan pertama, itu sudah terjadi penyimpangan. Lah kalau dari terjemahan diterjemahkan lagi, kan penyimpangan, double penyimpangan. Gitu loh. Makanya, akhirnya kita merunut dari bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Yunaninya itu begini, tekton. Ternyata dari tekton itu, tukang kayu itu, ya, dari tekton. Tekton itu, nah, akhirnya seharusnya kita dari yang original, ya, ke terjemahan. Akhirnya tidak bisa karena original nggak ada. Kita meneliti justru dari terjemahan, mencari originalnya. Dari tekton itu kalau dalam bahasa Aramaiknya, ini Aramaik, ya. Aramaik ini Gerika atau Yunani, ya. Gerika, ya. Ini tekton. Kalau Aramaiknya ini nagar. Ini loh. Ini nagar, ya. Jadi begini, originalnya itu nggak bisa kita ketemu, akhirnya kita mencari dari terjemahan yang paling tua lah,
Ya, ini tekton, disebut tekton ya. Tekton ini dia. Sebentar. Ini tekton. Kalau tekton tuh kita tarik kembali itu berarti dia diambil dari kata nagar ya. Ini kedua kata ini, tekton dan nagar ini itu artinya apa? Pengrajin. Gitu loh. Pengrajin. Ini artinya pengrajin. Nah, sekarang terjadi masalah. Kenapa bisa diterjemahkan itu Injil menjadi Yusuf si tukang kayu, bukan Yusuf si pengrajin? Masalahnya kan begini. Kalau pengrajin ya, di sini ya. Ini pengrajin. Ini tukang kayu. Tukang kayu ya, sebentar supaya nggak linu. Tukang kayu ya, ini ya. Kalau ini pengrajin itu dia undefinitive. Aduh masih bunyi juga dia ya. Undefinitive. Kalau ini definitive. Kok masih bunyi aja? Bentar, supaya nggak ada yang... Ya, artinya apa? Kalau pengrajin undefinitive, dia tak tentu pengrajin apa aja. Kalau tukang kayu, dia sudah definitif, tukang kayu. Jadi artinya apa? Tukang kayu itu pasti pengrajin, tapi pengrajin belum tentu tukang kayu. Kalau tukang kayu pasti pengrajin. Pengrajin belum tentu tukang kayu. Dan kita sudah pelajari kemarin antropologis Israel pada tahun 2000 tahun yang lalu. Jangan ngomong sekarang. Aku ngajak kamu berbicara mundur 2000 tahun yang lalu. Ruang waktunya 2000 tahun yang lalu. Dan itu di Israel, bukan di sini. Jadi kerangka berpikirmu itu pindahkan ke Israel sana 2000 tahun yang lalu. Mereka itu tidak familiar dengan kayu. Maka cerita atau catatan biblikal tentang Yusuf si tukang kayu ini terkoreksi. Artinya apa? Tidak benar. Dan ternyata benar karena tukang kayu ini diterjemahkan dari sebuah kata tekton, gerikanya, Aramaiknya nagar, yang itu artinya pengrajin. Dia masih sifatnya undefinitive, pengrajin. Sementara sama penerjemah langsung dijadikan definitif tukang kayu. Ini dia. Lari ke sini dia. Nih. Ya, lari ke sini. Dan menjadi tukang kayu. Nah, kalau ini kita pertahankan, kalau catatan di Bible itu kita pertahankan Yusuf si tukang kayu, dia akan bertabrakan dengan antropologis historis bangsa Israel. Mana ada zaman segitu tukang kayu? Itu masalahnya. Ya. Tapi ini aku jelaskan. Sebetulnya ini bukan masalah inti yang aku sampaikan, bukan Yusuf tukang kayu kayak tukang ini, kayak tukang itu, kayak enggak. Walaupun itu sebetulnya masalah dan aku sudah jabarkan. Dan solusinya apa? Harus dikembalikan bahwa dia pengrajin, bukan tukang kayu. Jadi dari yang definitif menjadi undefinitif seharusnya dikembalikan gitu. Cuman dari kasus ini aku sudah memberikan sebuah contoh, for example ya, bahwa yang namanya terjemahan itu tafsirnya bukan kitab suci. Terjemahan bisa salah. Dan ini terjemahan. Dan Anda selalu bergelut dengan terjemahan. Contohnya ya ini. Seandainya ini ada original teksnya, kita gampang untuk menelisik akar sejarahnya. Seperti ini. Ini Al-Quran. Ini originalnya. Akulah yang menurunkan dan akulah yang menjaga, itu original teksnya ini Arabian ini. Ini terjemahan. Ini bisa salah, orang ini kerjanya manusia kok. Nah, ketika ini bermasalah, ini salah, kita tinggal kembali merujuk ke original teksnya. Sebetulnya pesan yang mau disampaikan itu berbicara tentang apa? Itu loh. Ya. Jadi aku sudah jelaskan
kepada kalian semua, ya. Sebetulnya kisah Yusuf ini hanya entry point aja. Aku ingin masuk, tetapi ini juga bukan sesuatu yang remeh-temeh. Kalau kita mau mencari hakiki kebenarannya, ya. Cuman dari itu, poin yang paling ingin aku sampaikan, terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.